Halo, perkenalkan, saya Fauzan Fajar Rahman Zulfikri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi pendidikan yang saya himpun dari situs dosenpsikologi.com. Menjadi guru adalah salah satu profesi yang paling sulit yang harus diakui. Metode pendidikan dan instruksional memerlukan intelijensi dan ketepatan penyampaian sehingga hanya mengetahui materi yang diajarkan saja tidak cukup. Dan bukan hanya itu saja masalah yang ada jika seseorang juga menjadi guru. Ia harus tahu bagaimana menghadapi semua murid dengan segala tingkah laku unik mereka, dan menyesuaikan diri dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Mengajar bisa menjadi kegiatan yang memuaskan bagi mereka yang dapat melakukannya dengan baik. Kualitas efektif dari seorang guru. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan akan meningkat jika guru juga dapat memenuhi kriteria dari karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi berikut ini. 1. Berkompeten. Sangat penting bahwa seorang guru dapat memiliki arahan yang baik mengenai subjek yang akan diajarkannya. Peran guru dalam psikologi perkembangan juga sangat signifikan. Tentunya, pengetahuan yang ia miliki lebih dari sekedar istilah, fakta, dan konsep. Memiliki ide yang terorganisir dan memahami bagaimana hubungannya juga diperlukan, juga mampu mendiskusikan setiap aspek dari subjek tersebut dan untuk menggunakan pengetahuannya di bidang lain juga. Untuk mengajar dengan baik. Salah satu karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi adalah dengan melakukan pendekatan strategis melalui latihan yang konstruktif. Dengan demikian, murid akan dipandang sebagai ahli teori kecil yang sedang membangun dunianya sendiri. Karena itu strategi yang dikembangkan harus berdasarkan pada eksplorasi, penemuan, dan kemampuan berpikir kritis. Bersikap fokus dalam menentukan tujuan spesifik dalam pengajarannya dan menciptakan rencana untuk mencapainya. Perencanaan yang bagus memerlukan banyak waktu, tetapi melakukannya akan membuat proses pengajaran akan menjadi suatu hal yang menantang. Ketika murid tumbuh, mereka juga akan berubah dalam cara belajar dan cara mengatasi kesulitannya. Karena itu, para guru harus mengetahui apa saja tahap perkembangan anak agar dapat mengembangkan instruksi belajar yang sesuai untuk setiap tahapannya. Mampu mengontrol situasi ruangan kelasnya sebagai suatu keseluruhan. Bekerja dalam tim dan menggunakan proyek merupakan pilihan yang bagus. Namun untuk mencapainya guru harus memiliki sejumlah keterampilan. Ini termasuk menetapkan peraturan, mengorganisasi kelompok, mengawasi, berurusan dengan perilaku buruk dan lain sebagainya. Guru yang baik harus dapat membawa suasana di satu kelas sebagai suasana yang demokratis. Jika murid tidak memiliki motivasi yang diperlukan, maka kualitas pengajaran akan rendah. Jadi akan sangat baik bagi guru untuk menggunakan strategi yang dapat merangsang minat pada pelajarannya. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi akan dapat merubah tugas mendidik menjadi aktivitas yang kreatif dan menstimulasi, dan ini akan memperbaiki kualitas dari proses pengajaran tersebut. Bagaimanapun pintarnya seseorang, jika ia tidak dapat menyampaikan pengetahuannya tersebut kepada orang lain dalam cara yang tidak hanya dapat dimengerti atau terhubung, maka pengetahuan tersebut tidak akan ada gunanya. Karakteristik guru efektif dalam perspektif psikologi perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam verbal, non-verbal, kemampuan berbicara, menulis, pencitraan, bahasa tubuh dan pengaturan ide ke dalam susunan yang mudah dimengerti yang sangat baik. Kemampuan mendengar yang sangat baik. Selain menjadi seorang komunikator yang baik, guru yang baik juga harus dapat menjadi seorang pendengar yang luar biasa. Dalam lingkungan belajar yang ideal,
Guru akan menanyakan hal penting dan secara aktif, berhati-hati serta empatis akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para siswanya. Ketika kualitas ini dikembangkan oleh para guru dalam diri mereka, maka mereka akan menjadi luar biasa dan menggunakan apa yang didengarnya untuk memperbaiki komunikasi. Selain itu juga masih terdapat banyak karakteristik guru yang lainnya, di antaranya adalah memiliki pengetahuan mendalam, mampu terhubung dengan siswa, bersahabat dan mudah didekati, memiliki etika kerja yang kuat, mampu membangun komunitas, memiliki pengharapan tinggi, dapat bekerja dalam perbedaan, mampu menilai dengan baik, memiliki kemampuan teknologi, dan yang terakhir adalah mampu mengenali perbedaan. Guru adalah tokoh sentral dalam pendidikan anak. Karena itu konsekuensi dari memiliki guru yang buruk akan membuat sebagian anak tidak akan mengembangkan potensinya secara penuh. Di lain pihak, untuk mendapatkan guru yang berkualitas maka kita akan perlu memiliki pelatihan untuk itu. Maka investasi dalam pendidikan adalah salah satu investasi yang paling baik yang bisa dibuat oleh masyarakat untuk